Menunjukkan yang sering kita tonton di TV yang mecah-mecahin kaca, kursi itu ya. Kan gitu, kalau orang Islam dikatakan emang itu ajarannya, marah dia ya. Padahal kan pada nyatanya dalam Al-Quran emang disuruh perang kan ya. Iya. Dari situ udah, apalagi tentang hadis-hadisnya yang Bang Edi sering bilang tentang menyusui itu ya orang dewasa. Ada juga dicek ya. Aku cek sendiri di Google, bener. Kutunjukin itu ke keluarga. Katanya otakku sudah dicuci sama orang Kristen. Iya, silakan nyalakan kamera Andre. Cie si Andre. Gimana Andre? Apakah masih suka ngerebek orang lagi? Masih macet suaramu Andre. Suaramu macet, tidak ada. Perbaiki dulu dong perangkatmu. Jangan headsetnya cuma seharga mobil Avanza. Nah. Yo. Tunggu. Yang mau ngomong nih, lu dulu atau gua nih? Ya terserah, lu dulu lah. Gua udah ngomong dari tadi nih, udah capek. Silakan. Gini, Dis. Ya. Lu itu kan gua tuh ngelihat lu itu tuh terlalu banyak terlalu banyak memframing. Lu kalau mau bahas kayak tadi nih ya, gua cuma mau mengatakan lu tadi tuh membahas tentang masalah kenapa orang Islam membahas tentang Bible terus diinin polisi? Kok orang Kristen membahas tentang Islam ditangkepin polisi? Ya coba contohnya kayak lu. Contohnya kayak si Rudi Simamora. Ya kan? Apa yang kalau kalian nggak unsurnya menghina? Kan gitu. Apa unsurnya? Kalau lu mau membahas, bahas aja. Tapi kan lu kan unsurnya kan lu menghina segala macam begini-begini sampai memframing segala macam. Kayak tadi ya, mungkin abang tadi itu nggak paham dengan apa yang lu kasih materi. Lu bilang, lu mengatakan bahwa kalau seandainya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga, dia nggak paham. Kalau gua bilang dia nggak paham tadi, ya. Terus jadi semuanya kalau seandainya yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan juga masuk surga. Sekarang gua tanya, gua balikin ke lu, penebusan dosa. Apa yang lu lakukan bagaimana? Yang lu lakukan segala macam yang penebusan dosa, kalau seandainya misalkan kita mengikuti Yesus akan tetap masuk surga. Terus apa yang orang-orang Kristen lakukan juga sama. Baik, bisa jawab? Tunggu dulu. Ini gua mengkronologiskan apa yang lu katakan dulu tadi. Udah bingung dia. Ya, ya silakan. Biar kita tanggapi. Jangan kayak begitu. Jangan. Gua udah tahu materi cara lu, gua udah tahu, Bro. Gua udah tahu cara lu. Gua udah tahu. Gua tuh tahu dari lu itu udah lama. Makanya gini. Ya, lu kayak tadi nih yang di situ lu katakan bahwa Nabi Muhammad sama Yesus ajarannya berbeda. Yesus menyuruh untuk jangan berbuat dosa. Nabi Muhammad, jika engkau tidak berbuat dosa maka engkau akan dimusnahkan. Apakah lu tahu maksudnya? Apakah lu baca tafsirannya? Apakah lu tahu tujuannya apa? Kan begitu. Gua bisa jawab kok. Orang-orang awam segala macam sebenarnya bisa jawab, karena semua manusia, ya, semua manusia itu tidak luput dari dosa. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Jadi itu adalah wujud saran, ya kan? Bahwa sekarang gini, kalau lu suci, buat apa di sini? Sudah? Ya, semuanya itu kan semua skenario Allah, ya. Bahwa lu mau belajar nggak untuk berubah? Contohnya kayak begitu. Ya, apakah Yesus tidak berbuat dosa? Ya, coba buktikan. Benarkah Yesus tidak berbuat dosa? Kan begitu. Sudah. Apakah lu Edis yang banyak pengikutnya semuanya itu
apakah lu tidak berbuat dosa? Ada nggak satu manusia tunjukkan yang tidak berbuat dosa? Baik, sudah? Silakan lu jawab. Baik, saya jawab ya. Inilah ya memang Andre ini kata konon kabarnya dia mualaf dari Katolik dulu Andre ya. Udah jawab aja. Iya, jawab aja. konfirmasi perkenalan Andre. Enggak. Kan banyak orang-orang nggak kenal. Udah jawab aja. Nggak Iya, perlu biar lu gua diulang-ulang. kenalin nih sama orang-orang Dan nih. lu katakan bahwa lu juga menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Baik, Itu gua bahkan jawab berapa ya. kali lu bilang. Gua jawab. Baik, jadi pertama-tama si Andre tadi bilang, "Loh, bukankah di dalam ajaran agama Kristen itu ada penebusan? Artinya berbuat dosa pun tidak masalah, kan sudah ditebus." Nah, ini dia. Konsep agama Islam dimasuk-masukin ke Kristen. Begini, saya jelasin Andre. Ya, apa yang dikatakan di dalam Bible? Ya, kamu sudah ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, kalau sudah ditebus, maka kita ini punya kepemilikan diri kita ini bukan diri kita lagi. Jangan lari, Andre. Andre, jangan lari. Enggak. Gua nggak lagi ada WhatsApp masuk. Nih, di dalam Injil apa disebutkan? Ada lagunya. Bukan dengan emas perak kau membayar. Nah, jadi intinya orang Kristen itu dibayar dengan darah. Ditebus. Lu kemana-mana ini. Ini saya jelaskan. Kamu kan nanya. Tadi dia bicara, saya diam mendengar. Giliran saya bicara, mereka kepanasan. Takut bertaubat, Andre. Lu muter-muter kemana-mana. Sebenarnya takut bertaubat kalau saya bicara. Gimana? Apakah Andre takut bertaubat ketika saya berkhotbah? Jawab dulu, jangan lu muter-muter. Ini saya lagi menjelaskan, Andre. Nggak perlu. Saya lagi menjelaskan. Ya jelasin. Justru kalau orang Kristen sudah ditebus, maka Gua pakai diri materi dia, ini. hidup dia bukan kepunyaan dia lagi, tetapi kepunyaan Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi, apa perintah Yesus? Jangan berbuat dosa lagi. Apa? Injil Yesus dimulai dengan kata-kata bertobatlah. Jadi bukan berarti kalau ditebus besok maling, berzina, mencuri seperti ajarannya tetangga sebelah. Kemudian yang kedua, pelan-pelan dari pertanyaan bukan banyak. Ini saya jawab semua ini. Saya jawab semua. Jawab aja, jangan muter-muter, jawab aja. Lalu apakah di dunia ini tidak ada yang tidak berbuat dosa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Untuk itulah makanya Yesus datang. Di dalam Bible dikatakan, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada pada mulutnya. Bahkan Al-Quran Anda mengatakan bahwa tertulis, Anda percaya kepada Al-Quran kan? Di dalam surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika ruhnya Allah menjelma menjadi manusia berkata kepada Maryam, "Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan." Sesungguhnya saya ini utusan Allah kepadamu untuk memberikan kamu seorang gulam, seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Isa di dalam Al-Quran suci. Nah, Muhammad di dalam Al-Quran berbuat dosa. Nah, kemudian Andre, inilah bedanya ajaran kita, Andre. Nih, di dalam Al-Quran, tadi kamu mengatakan bahwasannya yang barusan datang kemari itu salah. Nih, saya tampilkan ya. Coba, saya mau tanya sama kamu, Andre. Kalau kata Yesus, jangan berbuat dosa, kata Muhammad, kalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu, betul? Lanjut aja dulu terus. Dijawab dulu, betul atau enggak? Enggak, lu lanjut aja dulu. Lu tadi kan gua udah kasih jawaban lu tadi. Enggak, ini kita sudah masuk sesi debat. Betul enggak? Iya, gua udah kasih jawaban tadi. Oke. Lu Kalau umat Islam tidak berbuat dosa dimusnahkan sama Allah, betul enggak?
Terus. Dijawab dulu betul atau tidak? Nanti gua jawab. Gua ikuti permainan lu. Hai, dia tidak berani menjawab. Nih, oke lah, karena Andre malu dengan ajaran agama Nah, gua nggak Islam, malu kok. karena Gua Andre nggak malu bingung, tidak mau tahu mau jawab apa. Nih, Nah, saya takut putarkan nih, apa kata Ustadz Abdul Somad. Nih, Iya, udah denger tadi, udah denger. Nggak perlu putar lagi, udah denger gua. Man qala la ilaha illallah, udah denger gua tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Udah denger, nggak perlu diulang-ulang. Nabi yang mengatakan. Gua tahu pola lu, Dis. Gua tahu pola lu. Wa in saraf. Selesai Bagaimana dulu. kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk. tetap masuk surga. Iya. Oke, Andre. Udah, lu Berarti selesai dulu. tidak Lu peduli. jawab. Lu Berarti yang selesai dulu. penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga, betul? Lu selesaikan dulu, nanti gua jawab. Nah, Kalau selesai, baru ini gua jawab. Lo iya dong. Jangan lo ini. Andre, kalau Loh, itu orang kan gua ada mengucapkan penjelasannya. syahadat, Kan gua tanya, mau tadi dia lu juga ada mencuri, penjelasannya mau dia nggak? berzina, tetap Tadi masuk lu surga, ada betul? penjelasannya nggak? Lu ada Hah? penjelasannya nggak? Gua tanya. Gimana? Tadi yang gua tanya tentang masalah Yesus, lu ada penjelasannya nggak? Tadi Itu sudah juga ada saya penjelasannya. jelasin. Gimana Nggak sih, bisa Andre ini? jawab dong. Ya, tidak, iya tidak. Andre, Ayo. tadi udah gue jelasin. Udah gue jelasin panjang lebar. Lu nya kagak Ya denger. udah, Gimana sekarang sih? Gua yang jawab ya. Gua jawab ya. Oke, ya. Sekarang begini, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya, bahwa kalau seandainya kita menyebut nama la ilaha illallah, kita percaya akan Tuhan itu apa namanya esa, ya. Dan di situ apa namanya menganggap bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan gue bilang tunjukkan satu manusia yang sempurna. Berarti nggak masalah. Tunjukkan Berbuat satu. berarti Tunggu dulu berzina, dong. mencuri, Tunggu dulu asal la ilaha Tunggu illallah dulu. masuk surga. Tunggu dulu. Tunjukkan manusia yang sempurna. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya kan? Bahwa tahu bahwa semua manusia pasti Oke, kamu percaya Dosa. kepada Al-Quran? pasti punya dosa. Dengar dulu. Pasti Oke, punya dosa. Isa berdosa nggak? Sekarang tunggu dulu dong. Itu yang gue jawab dulu. Santai dulu, Dis. Itu yang gue jawab bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada, Ya. di dalam Al-Quran ada. Tidak ada manusia. Isa. Kalau seandainya misalkan kita mencuri segala macam, itu namanya nanti akan adanya apa namanya nisab atau supaya ada hukumannya segala macam. Oke, Seperti- sebentar, Andre. seperti Gua halnya bantah apa? dulu omongan lu. Contoh gua tanya sama lu. Ya kan? Seperti Yesus mengajarkan, jangan berbuat dosa. Sekarang gua tanya, ada nggak satu manusia orang Kristen tidak berbuat dosa? Baik. nggak? Kalau jawabannya orang Kristen ya, jawabannya nggak ada. Ya nggak ada kan? Iya, Tidak ada kan? nggak ada. Ya sudah. Apakah Nah, tapi mengikuti masalahnya ajaran begini, Yesus? Andre. Yang Namanya dibahas menyangkal bukan itu. ajaran Yesus dong. Yang dibahas Namanya bukan menyangkal itu. ajaran Yesus Yang dong. dibahas adalah bagaimana Yesus memerintahkan supaya orang jangan berbuat dosa. Ya, dijalanin nggak? Loh, dijalanin lah gimana? Mana? Coba mana ada yang nggak Loh, berbuat dosa? kita kan di sini berusaha bagaimana Ya, makanya berusaha doang, kan? kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Jadi, oleh Yesus. Berusaha kan? Coba Iya. mana? Ada nggak yang tidak berbuat dosa? Oke, sekarang kalau orang Kristen diwajibkan berusaha untuk tidak berbuat dosa nggak? Lo begitu juga orang Islam. Wah, Berusaha ngarang untuk berbuat bebas. Justru Ngarang bebas. kalau Lu kamu yang- tidak berbuat dosa, Lu kamu yang ngarang akan bebas, dimusnahkan. bro. Lu yang mengarang Sekarang bebas. saya tanya Andre, dengar Andre. Apakah lu Dengar mengikuti sebentar ajaran Andre. Yesus? Gini satu-satu Apakah nih. lu mengikuti Tadi ajaran kamu Yesus? bilang Gua tanya. Andre, tadi lu bilang gua tanya sama lu, tidak apakah lu ada mengikuti ajaran manusia yang tidak berbuat dosa, betul? Nggak, gua tanya, nggak ada. Nggak Andre ada yang jangan lari, berbuat dosa. Andre. Lu jangan lari, Andre. Lu tadi bilang Siapa? sama gua, Jangan dengar, Andre. planning gua mau lari, nggak ada gua lari Bagaimana manusia itu tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa, betul? Betul. Oke. Nggak ada. Lu percaya Al-Quran kan? Oke, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu seorang yang suci, betul? Oke, artinya Isa berbuat dosa nggak? Ada dia berbuat dosa? Berarti suci berbuat dosa. Ada dia berbuat dosa. Oke, di mana? Di mana? Sebutkan dosanya Isa di dalam Al-Quran. Sebutkan. Ada dari yang apa namanya yang ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa ada yang perempuan ya berzina
Dan Yesus mengatakan, kok lari di dalam barang siapa? Al-Quran? Andre, Dengar dulu. di Barang dalam siapa Al-Quran yang sebutkan tidak berdosa? bahwasanya Isa itu berbuat dosa. Coba. Gua tanya, apakah Isa tidak berbuat dosa? Di dalam Sebagai Al-Quran, manusia, Isa sebagai tidak manusia, berbuat apakah dosa. dia Saya tidak bacakan berbuat dosa? suratnya ya. Saya bacakan Iya. suratnya. Iya, Isa orang Baik. suci. Tapi apa? Apakah sebagai manusia dia tidak berbuat dosa? Baik, saya bacakan, Dre. Saya bacakan. Kita biar enak nih, Dre, ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Sebentar, saya tampilkan ya. Nih. Ini mereka ini enak-enak saja mereka memfitnah saudara-saudara. Nggak boleh begitu, Ndre. Masa lu fitnah Nabi lu Fitnah tuh sendiri? lu, bro. Yang fitnah tuh lu. Lo Yang ini, fitnah. nih, Makanya banyak oke nih. pengikut lu, ya kan? Dipikir bahwa lu tuh jago, pinter, segala macam. Baik, nih gua bacain Andre ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di sini? Bahwasanya Isa itu termasuk orang yang suci. Nih, gua tampilin sebentar. Balik dulu kamera, nih. Coba nih, lihat nih. Ayat 19-nya nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Betul? Lanjut. Betul nggak? Iya, itu kan sesuai dengan apa? Oke, berarti di sini Isa suci atau berbuat dosa? Dikatakan suci. Suci. Kalau suci berdosa nggak? Enggak. Nah, tadi katanya berdosa, sekarang Loh, kagak sekarang on gua off tanya, lagi. sebagai manusia apakah dia berbuat dosa atau tidak? On off lagi si Andre. Karena apa? Loh, karena di kitab ada dia mengaku bahwa dia sendiri merasa dia berdosa kok. Lo di mana? Di mana? Di mana? Makanya di sini. Oke, ditulis. Quran surat Bro, berapa? makanya dengerin dulu. Ada ayatnya bahwa pada saat ada perempuan yang berzina, Kok Injil? Quran mana? kan gua bilang Yesus. Lo, Yesus kita bahas di Isa. Bukan kita membahas Yesus, kita membahas sosok Isa. Quran bagus dong Dre, mengatakan bahwa Isa itu suci. Di dalam enggak Betul gini. nggak? Enggak Betul mungkin, denger Dre. Betul Lu nggak? kan kagak percaya sama Injil. Lu percaya nggak? sama Quran. Walaupun Quran Betul nyuruh lu nggak? percaya Bagus sama dong kalau Injil. itu Quran mengatakan Isa suci, betul nggak? Lah, sekarang lu bilang Betul tidak nggak? ada Betul manusia nggak? yang tidak Tanya berbuat dulu, dosa. betul apa enggak? Nyata-nyatanya Quran bilang Isa mengatakan tidak Isa berbuat suci, dosa. betul atau tidak? Dre, ada sebuah hadis yang berkata begini. Betul tidak? Sebentar, Dre. Betul tidak? Dre, ada Betul sebuah tidak? hadis yang berkata begini. Semua anak-anak manusia Aduh, yang Des. dilahirkan oleh Terus manusia udah keabakan, menangis. Des. Tahu nggak Al-Quran sebabnya bagus, apa? Bener. Al-Quran Apa sebabnya bener dia bahwa menangis? Isa mengatakan ya Isa suci, tapi Bible mengatakan Lo, Yesus ini tuh bahas ini loh, apa sih? berbuat dosa loh. Andre, kita bahas apa ini, Andre? Kita Ya, bahas makanya gua bilang, Isa. betul. Al-Quran bagus. Oke, di dalam Al-Quran apakah Isa berdosa? Suci, bagus dong. Suci. Berdosa atau tidak? Iya. Betul, tapi di Bible Berdosa atau tidak? di Bible apa? Enggak, saya tanya dulu. Isa di dalam Al-Quran berdosa atau tidak? Oh tidak berdosa. Tidak Bagus berdosa. dong. Iya, tapi di Bible gimana? Tadi Di Bible kamu gimana? bilang Di bahwasanya Bible gimana? Isa Kamu mau berdosa, jawab? betul. Kamu jawab, di Bible gimana? Tidak berbuat Di dosa. Bible bagaimana? Yesus tidak Mana? berbuat Coba. dosa. Coba pada saat Yesus mengatakan barang siapa yang tidak berdosa hendaklah engkau Iya, dia mengatakan kepada orang-orang yang ingin menghakimi perempuan itu. iya, sekarang kalau dia tidak berdosa namanya hukum No, Musa. ini kamu nih namanya argumen hukum Musa. apa Makanya macam dia begitu, melanggar Andre? kalau dia tidak Udah tidak begini, intinya melempar begini. batu itu. Sekarang Nah, saya kan? balik. Iya kan? Muhammad Nah, berdosa kan? nggak? Bible sendiri. Sebentar, Bible sendiri Andre mengatakan jangan lari. Isa itu Coba berdosa. sekarang saya tanya. Berdosa. Muhammad berdosa nggak Muhammad menurut manusia Al-Quran? biasa, dia melakukan dosa, manusia biasa. Muhammad berdosa. Manusia biasa. Karena Oke. gua bilang tidak ada Oke, manusia sebentar. yang tidak sempurna. Isa, sebentar. Isa, kamu bilang tidak berdosa. Muhammad berdosa. Berarti mana yang lebih benar, Isa atau Muhammad? Loh, bagus dong Al-Quran mengatakan. Ditanya Bagus apa? dong, Andre, mengatakan yang saya Isa tanyakan, suci. mana Bagus dong. yang lebih Ya, bagus, sekarang gua Muhammad tanya, atau kan lu Isa kan di dalam pengikutnya- Al-Quran? Lu kan pengikutnya Isa, bukan Nggak Nabi berani Muhammad. jawab.
Nggak berani jawab dia. Dengerin. Andre, dengar. Biasa. Andre, ini Sekarang terakhir nih, ini. Andre. Sekarang gua tanya sama lu, gua menurut balikin ke lu. Al-Quran, Gua balikin ke lu. Andre, menurut Tunggu dulu, Al-Quran, tunggu dulu dong. Isa tidak Lu berdosa. selesai dulu deh. Lu selesai dulu deh. Oke, nih, Lu selesai oke. dulu. Menurut Ya, Al-Quran, maksud gua ya. Isa berdosa atau Maksud gua tidak? ya. Apa? Menurut Al-Quran, Isa berdosa atau tidak? Tidak. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa atau tidak? Berdosa. Mana yang lebih bagus, Isa atau Muhammad? Isa. Isa. Oke, udah belum? Tangkap, Udah. rekam, Giliran dan gua ya. bagikan. Oke, giliran gua ya. Giliran gua ya. Nih, Giliran gua ya. seorang Jangan mu'alaf dipotong. sudah Jangan mengatakan bahwa Jangan dipotong. Isa lebih Jangan baik dipotong. ketimbang Muhammad. Betul, ya kan framing kan? Ya, Framing kan? lo kok Giliran framing, gua. Bre? Itu Giliran lo yang gua. ngomong sendiri barusan, Iya, kok giliran gua, framing. Andre, ini Iya, giliran gua. gimana sih Iya. lu? Gua tadi Bre, diam, gua ngikutin lu. lu barusan yang ngomong, Sekarang- kok lu bilang sekarang gua gua diam. framing? Ya, oke, sekarang gua tanya sama lu. Ah, Apakah Bible mengatakan Yesus tidak berdosa? tidak berdosa. Mau saya tunjukin Coba mana ayatnya? buktinya? Buktinya mana? Mau saya tunjukin ayatnya? Coba mana buktinya? Baik, kita tunjukkan ayatnya, teman-teman. Dan Memang gua si akan Andre tunjukin ini bahwa Yesus bilangnya mengatakan dirinya berdosa loh. ci Dan ci gua akan ci. tunjukkan Ngeri ayatnya Yesus si berdosa Andre loh. ini cuek. Hai. Si Andre. Dan gua katakan ya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Dia pasti ada berbuat dosa, ya. Dan dia merasa dia bukan merasa dirinya suci, tapi apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah mengkaruniai dia. Dan dia menjadi orang Lu udah ngomong taat. bahwasanya Isa lebih baik. Kok sekarang begini dia nabi Andre, kok. biji Ya, mana, semua biji nabi. mana, Tunggu dulu, bagaimana tunggu dulu, cuma tunggu dulu. tidak Tunggu dulu, tidak tunggu apa dulu. namanya Jangan begitu, jangan begitu. mendiskualifikasi yang namanya Ini mualaf giliran Prince gua. dengan Ini dengan giliran apa gua. siapa? Si Umar. Ini giliran gua. Giliran gua. Nih, Bro. saya tampilkan Ini giliran ayatnya. 1 Petrus giliran 2. gua. Nih, Andre, sebentar. Gua tunjukin dulu ayatnya, gua. Ya, sabar. tunggu. Nih ya. Gua juga mau Nih. tunjukin. Bentar. Baik. Kita mulai dari 21 ya. Kita mulai dari 21. Nih, Andre. Lihat. Apa di sini dikatakan? Nih. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Nih, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan. Ya. Jelas? Buka dong Jelas? Yohanes 8 ayat 7. Jelas? Jelas Buka dong gak? Yohanes 8 ayat 7. Si Andre masih kagak jelas. Jelas atau Buka enggak? dong Yohanes 8 ayat 7. Makanya Makanya si itulah ada Andre Bible ini lari kontroversi. kemana-mana. Enggak, Yohanes 8 ayat 7. Sudah Coba. ditunjukin, Coba. masih Sekarang- saja Tanya dulu. Iya. Kan ini kan di Bible lu. Sekarang Nah, Bible lu juga sekarang mengatakan bahwa Yesus lu merasa juga dirinya sudah berdosa. mengakuin, Re, bahwasanya Isa tidak berbuat Loh, dosa, itu bagus justru dong. Muhammad Al-Quran berbuat apa? dosa. Al-Quran bagus. Lalu Meninggikan bagaimana Yesus Andre daripada nekat Bible, sampai sekarang malah masih menjatuhkan ngikutin Yesus. Muhammad? Sekarang Yesus mati. Ya. Bahwa Al-Quran mengatakan Yesus tidak mati. Bagus dong. Lari Iya dong. kemana-mana si Andre ini bahasnya Ya, lu juga lari apa? kemana-mana. Sekarang gua tanya sama lu. Udah gini aja Ada dah. Di Bible. Gua buka kalau Yohanes ngomong 8 sama ayat lu 7. kayak Buka masalah Yohanes teologi 8 lu ayat kagak 7. ngerti. Gini aja, Udah, Dre. buka Yohanes Dre. 8 ayat 7. Sebentar, Dre. Coba, Gua mau nanya nih. Jangan, Sebentar. jangan Sebentar, lari Dre, dulu Dre. kemana-mana. Kalau Lu. kita bahas Lu jangan agama, lari kemana-mana. Dre, Jangan sebentar lari dulu. kemana-mana. Aduh, Andre kok begini Udah, sih lu sekarang? jangan lari kemana-mana. Perasaan Andre Ayo, dulu gua yang gua ikutin kenal nih permainan orangnya lu. kalem-kalem Gua ikutin aja. permainan Kecuali Gua dalam ikutin hal permainan lu. penggerbekan. Udah, gue ikutin permainan lu ayo. Dre, sebentar Dre. Ah, udah, Gua gua mau ikutin. ngomong Coba Dre jawab gini. dulu, Yohanes Lu kalau 8 ngomong 7. Dre, lu kalau ngomong sama gua masalah soal teologis, lu kagak bakal ngerti. Lu nggak di level gua gini, Dre. Nggak usah sok ngerti lu. Wah, jangan Dre, sok denger ngerti. dulu. Denger, Dre, gua mau Sok nanya sama lu. ngerti. Dre, dengerin. Itu si apa namanya temen lu si Umar Al-Fariski alias Palen,
Gimana jalan ceritanya sekarang? brengsek lah dia. Apakah dia Brengsek dia. didiskualifikasi oleh Juma? Udah Kenapa? brengsek dia, brengsek. Temen lu itu, temen lu. Wow, temen dibilang gua, temen lu brengsek, wih. Itu temen lu itu temen lu. Bener-bener si Andre ini Cece. Iya, gua bilang sampaikan ke Umar, sampaikan ke Valen. Sampaikan Kenapa ke dia Valen. brengsek? Udah, temen lu itu temen lu. Udah, enggak usah kemana-mana. Buset, dibilang dia Nggak usah brengsek. lari kemana-mana. Kalau anu Zulfikar, Udah, nggak usah lari kemana-mana. Kalau Nggak usah, Zulfikar? coba baca dulu Yohanes 8. enggak, gua tanya dulu kalau Zulfikar gimana? Betul. Ya kan nggak berani kan lu? Lu nggak berani kan? Hai, Lu nggak berani, si kan? Andre. Loh, Nggak berani karena si kan lu, Juma kan Dis. pecah Lu kongsi tuh sama kecil, Dis. Lu tuh sama kecil Umar. buat gua, Dis. Kecil buat gua, Dis, lu, Dis. Bener. Enggak, Kecil buat Juma gini, si Andre konon kabarnya si Valen mempertanyakan ini uang 67 juta lari kemana nih? Gimana jalan ceritanya nih? Itu ngarang. Valen tuh ngarang. Valen pernah tinggal sama gua 2 bulan. Ya. Jadi nggak ada jalan cerita 67 Ngarang, juta. dia tuh Tapi kan ngarang. yang ngomong si Handi. Handi katanya terkumpul 67 juta. Ngarang dianya. Loh, Gua tahu kan bagaimana ada dia rekamannya begitu. bagaimana Makanya kenapa gua si nggak suka? Handi berkata Kenapa gua nggak suka sama Valen? telah terkumpul uang 67 juta untuk Ya, Valen, tapi betul? bukan buat si Valen. Emang buat Valen? Oh, bukan buat Valen. Tapi kan dikumpulin buat dia. Valen. Tapi kan dikumpulin buat dia. Kata siapa? Itu gua tahu kok kasusnya, makanya lu kan nggak tahu. Lu kan cuma Oh, dengar nih. begitu. Lu cuma Jadi dengar. kalau dalam mereka ini memang biasa begitu. Sekarang Nah, Yusuf lu kayak PI, gini, Yusuf kayak lu PI gini. itu Dengar orang karena di Islam dalam minta-minta gini donasi. pendebat-pendebat Apakah Islam nih kayak gini terus nih. Ceritanya, lihat nih, pendebat-pendebat Islam. Lihat, Zuma berantem sama Valen. Masalah apa? Masalah duit. Nah, terus apa lagi? Terus gua berantem sama apa? Valen gara-gara apa? Gua bukan berantem. Welehe, dengar, Andre, Yusuf PI sekarang lagi ribut besar sama moderatornya sendiri. Masalah apa lagi? Lagi duit. Memang kalian ini Andre. Kenapa sih kalian ini memperjualbelikan agama? Kenapa Andre? Tuh, terus kalau seandainya orang-orang kayak begitu, apakah agamanya? Gua tanya. Lo, iya bu, masalahnya begini, kenapa lo. kenapa kalian tiap hari ngomongin agama, tetapi Itu akhlak siapa? kalian Urusan begitu mereka. gimana? Urusan mereka, kalau gua menjaga akidah gua. Lu ngomong Loh, bahwa- sekarang saya tanya bahwa- dulu. apakah lu Masalah nggak menghina Yusuf Islam? Gua tanya, PI, apakah lu masalah nggak menghina Yusuf Islam? PI sekarang ini, Gua tanya sama lu, Yusuf apakah lu PI nggak menghina diisukan. Dengar dulu Andre. Dengar. Apakah lu nggak menghina Islam? Dengar. Sekarang Yusuf PI diisukan bahwa dia punya selingkuhan namanya Nagita. Kenapa kalian API tidak bertabayun? Kenapa? Kenapa kalian biarkan isu ini beredar terus? Kenapa? Oh, karena memang kalian gak Itu yang udah peduli. dibohongin sama lu, bro. Gua tuh udah Jadi kenal memang lu. mereka ini tidak Banyak peduli ikut teman-teman. yang Ah, lu biarlah ikut. yang penting kita lanjut. Pinter, Begitu, keren. betul. Gak ada ilmunya. Tidak Itu ada nggak ilmunya, marwahnya. bro. Ada buktinya apa? Coba kita lagi bahas, lu larinya ke pribadi Enggak, orang-orang. karena lu nggak level, lu nggak cocok bahas teologi, lu belum belum nyampe ilmu lu. Lu sendiri mengatakan, coba. Ayo kita terusin. Udahlah, Dre. Urusin dulu urusan internal kalian. Dengar, APII ribut sama JCC. Ya kan? Ya kan? Bahas orang Terus lain. Umar alias Valen ribut sama Juma. Siapa lagi? Siapa itu? Logika itu ribut juga sama Juma. Sama-sama APII. Apalagi? Siapa lagi? Si Rashid. Apalagi? Tuh. Apalagi tuh? Sekarang si Yusuf PI juga. Mereka ini banyak sekali teman-teman skandalnya teman-teman. Udahlah. Jadi kasihan, wahai umat muslim. Tolong gini. Gini Dre, gua pernah lihat Dre. Gua pernah lihat gua Dre. nggak level untuk masalah ini. Lu aja nggak mau berani untuk buka Yohanes 8 ayat 7. Ilmu lu belum Loh. sampai. Udah kita bahas yang begini dulu. Gini Dre. Gak perlu. Gua bilang nggak sama lu penting. gini. Bahas sama lu Coba nggak penting. urusin Nggak dulu penting, urusan nggak internal penting. kalian. Nggak usah. Tapi saya lupa, teman-teman. Yang penting kan syahadat. Kita nggak usah urusin. Lupa saya teman-teman. Apa lu ngurusin? Asal mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, betul? Lah, lu juga asal
mengamalkan penebus dosa, ditebus dosanya, lu ikut Yesus akan Loh, masuk surga. ada Ayo. konsekuensinya. Nah, ya kita juga ada konsekuensinya. Dibaptis, percaya Ya kan? kepada Yesus, Yesus dibaptis, menerima baptis Yesus kan sebagai apa, Tuhan dan Yesus? Juru Selamatnya, Nah, konsekuensinya Yesus dibaptis apa? adalah melakukan kehendak-kehendak Yesus. Ya berani kan? Nah, sekarang saya tanya, Baptis apa? apakah Yesus kalau baptis apa? orang mengucapkan syahadat, konsekuensinya adalah mengikuti perintah Allah? Yesus dibaptis apa? Bro? Nah, aduh, lari kemana-mana. Udahlah, Andre. Oke, Andre, gini. Gua tantang guru lu si Juma untuk diskusi sama gua. Lu atur jadwalnya, oke? Gak usah ke summa-summa. Nah, udahlah, lu belum sampai ilmu lu. Oke, Andre. Bilang belum sampai. Gua undang dulu muslim yang lain ya. Lu kecil. Bener. Kecil. Kecil lu. Terus ngapain dia nyebut-nyebut nama gua? Siapa? Si Juma. Loh, gua nggak tahu. Duh, gimana? Mau gua puterin? Anggap lu kecil. Dengar, mau gua puterin bagaimana dia menyebut-nyebut nama saya, dipanggil-panggilnya. Nah, dia nih, Oh, itu justru bangsa, ini gue dia nggak- yang menantang-nantang gue anggap lu kecil, saya. bro. Ini Kecil, nekat lu. yang nyata nih si Andre nih ngomong begitu. Mereka menganggap bahwa lu tuh punya ilmu, nggak ada. Nggak ada, lu jauh, bro. Nih, Andre, denger deh. Zamannya di Zoom kita, bro. Zamannya di Zoom kita dulu. Secara terbuka mengundang Sebelum seluruh TikTok. pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Dis. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Nah, giliran dijabani lari tunggang langgang. Udah, Andre, lu sampai nama Juma, gua tunggu ya. Gua tunggu. Lu tuh kecil buat gua. Oke, sampai ketemu lagi. Kecil, Dis, lu kecil. Andre, Kecil, Dis. kalian itu beraninya apa? Lu kecil, Kalian Dis. itu tukang Kecil. gerbek-gerbek, Zamannya di Andre. Zoom, Dis. Lu ingat nggak zamannya di Zoom? Sebelum Lu itu TikTok? beraninya datengin rumah, geruduk, gerbek. Oh enggak, gua sendirian kok. Sendirian. Oh. Bagaimana kalian datang? Ini umat marah. Ini umat Gua marah. sendirian. Wah, tabiat Gua sendirian orang datang. tukang gerbek. Oke, Andre, Ayo. lanjutin kerja lo tukang gerbek-gerbek. Jangan lupa, Andre. Lu takut. Gua Takut. lihat postingan. Lu takut. Gua lihat postingan lu, Andre. Pokoknya Bagaimana nggak ada dengan ampun buat gua. bagaimana Nggak ada dengan ampun listrik? buat gua. Andre, bagaimana Lu nggak ada dengan ampun listrik? buat gua, lu, bro. Listrik. Listrik udah berbunyi-bunyi belum? Udah ada ampun buat lu, bro. Oke, Andre. Sampai ketemu Hah? kembali. Nggak ada ampun Andre, buat gue lu. cuma mau bilang gini, Andre. Udah, Mualaf. nggak usah banyak Dengar, Andre. ngomong. Nggak Harusnya usah mualaf ngastoin itu gua. diperhatikan. Nggak usah ngastoin gua, lu nya. Sebentar, Andre. Gua udah tahu Harusnya, siapa Andre, lu kan Nggak usah mualaf. ngastoin Dengar, gua. Andre. Nggak usah ngastoin Lu gua. kan mualaf. Udah, lu tuh kecil. Mualaf Lu tuh kan nggak harusnya tahu bahasa diperhatikan. sama gua, nggak berani lu nya. Lu nggak berani. Andre, Dari dulu mualaf lu nggak harusnya berani. diperhatikan, betul nggak? Lu tuh nggak berani. Cie. Andre, mualaf harusnya diperhatikan, betul nggak? Nggak perlu, nggak semuanya mualaf diperhatikan kok. Hehehe. Apa kabar dengan postingan listrik? Iya, langsung nyerang pribadi kan? Ya kan, nyerang pribadi kan? Ya kan? Lalu Si Andre. Apa lu minta donasi tadi? Andre, Ayo. bagaimana Ayo, dengan apakah listrik? lu minta donasi juga? Ayo. Andre, kalau gua, Andre, dengerin omongan gua. Kalau Lu, orang apa lu Islam minta nggak donasi, gua tukang tanya. gerebek-gerebek, dengerin omongan gua nih. Tanya malu, apakah lu nggak minta donasi? Dengerin omongan gua. Lu nggak minta donasi, gua Kalau minta donasi lu. ada, ini gua jawab. Kalau seandainya Itu kecil orang banget, Islam ngomong lu, tidak bro. main Jebak gerebek-gerebek, lu sama gua kasih gambarnya dulu ya. Nih, gua kasih gambarnya Andre sama lu, Andre. Jebak lu, bro. Gua kasih gambarnya sama lu nih. Kalau seandainya orang Islam mendengar orang Kristen bahas agama Islam, tidak datang ormas, tidak datang menggerebek rumah, gua pastiin, Re. Gua berdebat, gua berapologet dari rumah gua sendiri. Gua punya rumah itu 2, Andre, biar lu tahu, Andre. Gua punya rumah 2 di Konoha itu. Nggak perlu gua ini nggak perlu. Justru karena kata biat kalian tukang gerbek-gerbek rumah.
Makanya sekarang gue di sini mau diriin Lu aja rumah ketakutan aja, lu apologet, takutan, kalian itu aja. kepanasan. Takutan. Udah mulai macet di Iya, sinyalnya. minta donasi nggak? Minta donasi nggak? Udah mulai macet sinyalnya. Minta donasi nggak lu? Jelas. Karena Enggak, di lu minta donasi sini nggak? Lu ingin minta donasi mendirikan rumah apologet, ada dalilnya, ada Iya, dasarnya. lu minta donasi. Oh, nggak? daripada Iya kalian kan? nggak ada Lu dasarnya, punya nggak ada modal dalilnya. sendiri. Iya, lu minta Oke, donasi nggak? Jangan gua tanya sama lu. Gitu ya, Andrea. Lu ngomong katanya nggak percaya Yesus Tuhan. Sekarang lu percaya. Si Andre supaya apa? kejar-kejar dia. Dapat duit lu. Oke, Supaya dapat Andrea, duit. gua undang guru lu datang ke Lu sini mengatakan si sekarang Yesus Juma, Tuhan. Dulu gua lu tunggu nggak dijadwalkan, mengatakan Yesus oke? Siap? Ya. Jadwalkan ya. Gua tanya, lu katanya nggak ngaku Yesus Tuhan. Jadwal ya. Sekarang ngaku supaya Jadwalkan dapat duit. ya. Iya, supaya dapat duit. Jadwalkan. Lu. Iya, Ya, gua tunggu Ya, supaya jadwalnya. dapat Oke, duit. baik. Terima kasih. betul. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya. Belum, ya. Ya pertama ya puji Tuhan ya. Tuhan mungkin dengan cara itu nyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda. Terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, ini orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi, ku simak, tambah ngaco ini arti Al-Quran ini. Aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku penasaran pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya, karena Bang Edis nunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya, karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang Arabnya gitu doang. kan Bang ya. Dari situ ada kata itu kan ya tentang manusia suci, tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa Ya. sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis. Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya, yaitu Betul. Taurat dan Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan, aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasinya, minta kirimin itu Injil. Di situ keluarga udah pada gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok, orang di Al-Quran saja disebutin disuruh belajar ke Injil, ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad, apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya. Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Malah dikatakan bukan kelasmu katanya. Buset. Kalau kamu mempelajari arti Al-Quran, nanti kamu jadi murtad gitu katanya. Berarti kan ada apa dengan arti Al-Quran? Aku kan gitu Bang Edis. Makin ku pelajari, makin penasaran ku pelajari. Ternyata gimana ya ajarannya itu jauh berbeda lah. Meski aku belum belajar tentang Alkitab ya, ajarannya kayak apa? Anarkis aku bilang. Iya. Menunjukkan Yang sering kita tonton di TV, yang mecah-mecahin kaca, kursi itu ya. Kan gitu, kalau orang Islam dikatakan emang itu ajarannya, marah dia ya. Padahal kan pada nyatanya dalam Al-Quran emang disuruh perang kan ya. Iya. Dari situ udah apalagi tentang hadis-hadisnya yang Bang Edis sering bilang tentang menyusui itu ya orang dewasa. Ada juga dicek ya.
Aku cek sendiri di Google, bener. Kutunjukin itu ke keluarga. Katanya otakku sudah dicuci sama orang Kristen. Jadi begini, Kak Nini ya. Jadi saya pernah membuat satu ya joke saya itu, tapi itu benar ini. Sekali kalian nonton saya, itu kalian akan marah-marah, mengatakan saya ngaco begitu kan? Kedua kali Anda mulai penasaran, mulai cari tahu nih, ini benar nggak sih yang diomongin ini? Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan, keempat kali Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi itu mengenai di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Ya, itu aku baca sendiri ada. Tapi menurut ulama-ulama, cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Kalau lihat kelakuan Muhammad dulu sungguh ngeri. Makanya ya, dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis. Pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong, Bang Edis, nggak apa-apa, itu surga bagimu gitu. Surga kepala saya. Sungguh nekat ya. Seumur hidup itu lama Pak, aku tuh bilang gitu. Tengok itu, karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, nggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari, bukan lelakinya yang harus ditinggalkan, tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ibu tiriku satu itu orang Kristen, Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya. Hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja katanya gitu. Ya itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam. Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya. Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi yang akan menerangi dunia bukan Injil, betis wanita. Oh, ini yang kemarin ini, Ali Almanak, ini orang Banjar tetangga Yusuf PA. Tetangganya Yusuf PA. Ya, silakan Bang. Sebentar. Orang Banjarmasin atau mana Bang? Banjarmasin Bang. Banjarmasin. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, apa ya tadi ya? Apa ya tadi? Gini, yang saya herankan,
Yang saya herankan, Anda ini sudah Jadi, bolak-balik. ah, Anda sudah bolak-balik naik channel saya, diskusi dengan saya. Yang saya heran kenapa Anda masih nekat percaya sama agama Islam. ya, karena yang namanya apa kepercayaan ya Bang ya, itu gimana ya? Bukan, kita nggak ngomong kepercayaan, Bang. Kalau kita ngomong kepercayaan, betul kata Anda. Itu hanya di iman saja. Sesuatu yang memang hanya kita imani. Kita nggak ngomong iman. Kalau ngomong iman, sampai kapan kita selesai? Kita ngomong akal sehat aja. Kita ngomongin akal sehat aja, akal waras. Yang sederhana-sederhana saja, nggak usah yang sulit-sulit. Ngapain kita ngomongin sulit-sulit gitu loh. Kan sudah sering kan kita ngobrol. Kalau kan? gini, Saya nggak pernah loh bahas-bahas iman di sini nih. Kita bahas hal-hal yang terjadi kepada Muhammad, bagaimana kelakuan Muhammad, bagaimana dia hidup dari hasil merampok, bagaimana dia menjarah, bagaimana dia mengambil wanita-wanita tawanan terus bebas digauli dia. Apakah yang seperti itu yang mau Anda ikuti gitu loh? Saya hanya mengetes logika Anda, akal sehat Anda. Anda tahu nggak Muhammad itu menjarah, merampas satu kaum, kemudian perempuannya ditawan jadi ini budak-budak seksnya, tahu? bukan seperti itu Bang. Nah, bukan seperti Kalau yang itu. Sekarang Anda tahu milkul yamin nggak? Tahu arti milkul yamin? Apa itu Bang? Ini jelasin Bang. Baik. Abang yang Bukan, masalahnya Anda itu sudah bolak-balik saya jelasin. Anda bolak-balik saya jelasin, bukan sekali dua kali. Saya tidak tahu apa motivasi Anda naik sini. Apa Anda naik sini cuma mau cari followers atau bagaimana? Sudah berkali-kali saya jelaskan kepada Anda, masa Anda tidak tahu? Ya, sampai di sini jadi tadi saya masuk di live-nya Mbak Mika ya, Mbak Mika tadi ya juga. Nah, dan yang saya pahami ya antara Sebentar Bang, Isa. kita ini kan dulu masalah milkul yamin biar Anda tahu. Masalah Isa lagi. Kemarin udah kita bahas Bang panjang lebar. Kita buka ya, misalnya dalam surat Al-Mu'minun dari mulai ayat 5 ya Bang ya. Al-Mu'minun. Ayat yang kelima. Ada Quran nggak di situ? Ada Quran di situ? Ada Bang. Ada. Baik, saya balikan dulu kamera. Mau saya yang baca atau Anda yang baca? Biar saya baca Bang. Boleh, silakan. Buka surat Al-Mu'minun. Sudah? Mana? Kan Abang yang buka. Oh, maksudnya saya yang tadi pikir saya Anda yang bacakan. Sama-sama menunggu, ternyata saya yang ditunggu. Baik. Nih Bang, ini surat Al-Mu'minun, betul? Coba Anda baca. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya Bang. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, terus kecuali illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang baik itu, maka mereka itulah orang-orang. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, orang itulah yang melampaui batas nih. Anda tahu nggak ini? Budak-budak ini dapat dari mana? Dari tawanan perang biasanya. Iya, itulah kerjaannya Muhammad.
perempuan ketika Muhammad menjarah satu kaum, Muhammad akan mengangkut dari situ harta jarahan perang dan juga berikut perempuan-perempuannya, dan itu oleh mereka dijual. Gimana Anda ini? Masih Itu ngikutin dulu, yang Bang, seperti kalau itu. sekarang- Berat saudara-saudara. Saya itu nggak mau ngomong iman, dengarkan ya. Ali, kamu selama ini jadi orang Islam, kamu kan ngikutin Muhammad, betul? Ya. Kamu tahu nggak seperti apa Muhammad yang kamu bangga-banggakan, yang kamu puji-puji itu? Kelakuannya Tahu, seperti Bang, apa? tahu. Tahu nggak? Tahu. Oke, betulkah dia menyerang satu kaum? Betul nggak? Betul. Betul. Karena Betulkah ketika dia menyerang satu kaum, taruhlah misalnya Bani Yahudi di Khaybar. Ketika dia menyerang Ya, satu Khaybar. kaum, betulkah dia mengangkut harta jarahan dari situ? Karena memang di aturan di dalam Al-Quran itu atau hadis pun dibolehkan Bang ketika itu namanya harta gonimah, harta rampasan perang. Iya. Maka itu dihalalkan juga. Betul. Kemudian selain daripada harta gonimah, emas-emas, perak dan lain sebagainya, Muhammad juga mengangkut juga wanita-wanita tawanan perang, betul? Ya, beda zaman, beda ini Bang. Kita nggak usah ngomongin zaman. Beda. Nggak usah ngomongin zaman. Kita berbicara Rasulullah mengenai itu kan fakta. zaman perang. Zaman-zamannya perang juga. Oke lah, sih, belajar Bang. dulu lah. Ali, mana? Kamu belajar dulu sana. Habis waktu kita ngomong udah berulang-ulang. Teman-teman, saya itu hanya menggugah hati nurani Anda. Apakah Anda mengikuti sosok yang sedemikian rupa itu? Gitu loh. Cobalah gunakan akal sehat kalian. Gimana? Bang, gimana sih ini ya? Pak, tadi nggak ke shoot. Gimana ini teh? Udah mulai. Oke, guys, saat ini kita lagi dikeroyok sama anak-anak dari mananya? Ciparai. Pokoknya orang mananya, orang Bandung. Oke. Bandung. Ya, tidak secara kebetulan peserta di sini menikmati air hangat yang luar biasa. Lihat nih kakinya sudah merah, darahnya medar semua. Lumayan, ini mah di atas 40 sampai 60 nih. Nah, tuh lihat nih. Saya suka. Orang-orang Bandung pada senang nih. Oke, yuk kita slogan sama-sama. Abdi ngomong na God Ministry. Jawabnya oke punya. Pakai amplop. Oke. Oke, 1, 2, 3. God Ministry. Amplop dulu. Oke, mohon. Nanti dimasukkan ke YouTube-nya. Oke guys, ternyata teman-teman di sini orangnya bersahabat dan bisa diajak untuk menikmati liburan ya. Oke, terima kasih banyak.